Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Andi, saya mau lebih spesifik lagi bertanya soal kondisi terumbu karang. Tadi Ya, kalau dari keterangan Arno dan teman-teman yang ada di sana soal terumbu karang di Papua, itu kan ancaman yang paling besar itu adalah soal cara-cara fishing atau pencarian ikan yang tidak tepat. Bahkan bisa jadi ilegal. Antara lain menggunakan bom, menggunakan potasium, jangan-jangan menggunakan kapal yang bisa merusak terumbu karang juga. Nah, saat ini kalau untuk hal-hal yang seperti itu kondisinya di Indonesia seperti apa, Pak? ya memang kalau kita lihat di lapangan aturan sudah bagus ya. Pada saat implementasi di lapangan itu memang butuh effort ya. Namun kita sudah yang pertama untuk perlindungan dulu. Nah, salah satu perlindungan itu adalah dalam bentuk kawasan konservasi. Ada 3 kawasan konservasi yang di Raja Ampat itu. Itu adalah kawasan konservasi perairan nasional Suaka Alam Perairan Wagio sebelah barat, kemudian kawasan konservasi perairan nasional Raja Ampat, kemudian yang satu lagi adalah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang kita sebut yang pemerintah daerah kawasan konservasi perairan daerah ya, itu di Raja Ampat. Nah, ada 3 kawasan itu yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan kawasan yang ada di Raja Ampat. Itu yang harus kita lindungi. Nah, selain petugas-petugas kita di wilayah kerja di Raja Ampat, ya kita juga dibantu oleh unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Ada 2. Jadi yang pertama adalah kita lakukan secara preventif ya, artinya dengan sosialisasi. Kemudian juga sosialisasi itu tidak hanya di gedung ataupun di pendopo, tapi juga dilakukan oleh para petugas-petugas kita di lapangan dan ke masyarakat langsung. Bahkan juga kita mengajak teman-teman dari resort yang melakukan melakukan kegiatan-kegiatan karena mereka juga membutuhkan sumber daya, Mhm. keindahan. Nah, ini yang kita lakukan sampai saat ini. Jadi yang pertama kita menetapkan kawasan konservasi supaya ketika ditetapkan kawasan konservasi ada pelanggaran di dalam kawasan konservasi itu terkena Oke, pasal pelanggaran. Tapi kita tentunya ada sosialisasi, ada preventif dulu ya dengan berbagai metode. oke. Saya tadi mengalami kendala komunikasi dengan Arno dan juga Bung Zadrak. Saya akan coba kembali. Apakah sudah tersambung kembali dengan Arno dan juga Bung Zadrak? Ya, saya pikir sudah bisa dengar kami. Oke, Saya minta maaf itu bahasa jaringan tadi putus. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan kesalahan Arno dan Bung Zadrak. Kondisi infrastruktur komunikasi di Indonesia memang belum prima. Bung Zadrak, saya mau tanya dong, Anda sebagai warga asli, warga di sana yang juga turut peduli dengan konservasi terumbu karang, ada tidak beda yang signifikan antara terumbu karang dulu 8 tahun lalu dengan sekarang ketika sudah banyak berbagai pihak yang turut serta berupaya untuk semaksimal mungkin memajukan konservasi terumbu karang di Raja Ampat? Ada perbedaan, ada. Bisa dijelaskan? Ya, perbedaannya dulu waktu kami masih kecil, biasa kami pergi cari ikan, sangat jauh, jauh dari halaman kami atau di lingkungan kami harus pergi ke reef lain untuk harus cari ikan. Tapi untuk yang keadaan yang sekarang sudah kami sangat senang sekali karena sudah banyak ikan di lokasi kami karena kami sudah berterima kasih untuk Arno karena dia sudah menanam kembali karang hingga karang sudah menarik kembali ikan-ikan yang sudah pergi Oke. meninggalkan. Oke, Bung Zadrak dan juga Arno, ini kan pasti ada kerjasama yang besar begitu kan antara para pegiat konservasi dengan masyarakat sekitar. Jadi apa sebenarnya yang kalian lakukan di area konservasi terumbu karang ini? Apa saya bisa melihat ada beberapa desain kerangka yang digunakan untuk hidupnya terumbu karang. Itu apa? Selain itu apa lagi yang Anda lakukan? Oke, jadi untuk ini memang kita punya tujuan restorasi terumbu karang, tetapi dengan pendekatan yang sosial dan kesehatan terumbu karang juga tercampur dengan keselamatan dan kehidupan masyarakat dan manusia.
Jadi dalam kegiatan kami, kita pakai restorasi terumbu karang sebagai alasan untuk menciptakan mata pencairan, mata posisi kerja untuk masyarakat. Jadi setiap kampung di mana kita pergi bikin proyek atau program, yayasan kasih kesempatan kerja ke masyarakat. Dan dalam proses restorasi terumbu karang itu juga ada beberapa marga yang bisa dapat gajian dan uang dan belajar menyelam segala macam. Oke, Bung Zadrak, bolehkah saya diceritakan lebih detail lagi sebenarnya cara memberdayakan warga sekitar dengan konservasi terumbu karang ini apa saja? Kalau dalam bahasa Inggris, boleh minta ini dalam bahasa Inggris? What kinds of reinforcement do you have for the people especially in Raja Ampat, to be involved in the conservation? Itu satu pertanyaan yang cukup kompleks kalau mau dijawab baik-baik. Dengan program restorasi terumbu karang itu kita bisa kasih kesempatan kerja secara langsung. Tetapi juga kami juga buat ada beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas supaya masyarakat bisa contoh kursus menyelam khusus untuk masyarakat supaya orang yang mungkin dulu pemancing saja atau pergi tambang kayu bisa menjadi pemandu selam dan manfaat dari industri pariwisata yang berkembang banyak di Raja Ampat sehingga sebelum pandemi dan semoga ke depannya juga. Dan ini juga satu kegiatan. Kalau lain juga kami juga berkolaborasi dan kerjasama dengan petugas jaga laut yang punya tugas untuk berpatroli dan melaksanakan aturan-aturan dari kawasan konservasi. Ada juga beberapa kegiatan di mana kita kerja sama mereka dan membantu mereka dengan mereka punya tugas. Arno dan Bung Zadrak, tapi saya mau tanya, ini kan kalau ngurusin konservasi itu kan tidak bisa hanya civil society saja begitu ya, masyarakat saja dan para pegiat terumbu karang saja. Apakah selama ini sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membantu Anda dalam upaya konservasi? Ini juga pertanyaan yang bagus. Terima kasih Ibu. Sampai sekarang sebenarnya kami sudah dapat dukungan penuh tapi moral. Jadi dukungan sudah ada perjanjian kerjasama dengan beberapa dinas-dinas dari Kabupaten Raja Ampat, kemudian contoh dinas pariwisata, dan juga dengan Provinsi Konservasi Papua Barat. Tetapi belum ada dukungan yang dengan keuangan. Dan program kami sudah dalam 4 tahun yang lalu sampai sekarang sudah membuktikan cara restorasi, cara memulihkan terumbu karang kami sangat berfungsi. Dan sebelum kita minta dukungan, kita mau membuktikan kita punya kerja. Tapi sekarang sudah, dan saya harap ke depannya yayasan akan dapat lebih banyak dukungan dari pemerintah untuk kasih kesempatan kerja ke lebih banyak masyarakat dan memperluasan skala dari program kami. Terakhir respons dari Pak Andi. Pak Andi, nggak mungkin masyarakat sendiri yang berjuang untuk konservasi, harus ada dukungan dari pemerintah karena toh pemerintah juga yang punya kepentingan paling besar untuk pelestarian terumbu karang di Indonesia. Apa yang kira-kira bisa diberikan untuk orang-orang yang memang peduli dengan konservasi terumbu karang, tidak hanya di Papua? Ya, jadi memang kalau pemerintah dari pusat ya,
karena ngurusi dari Sabang sampai Merauke sangat luas sekali, sehingga memang kalau bantuan ataupun program ya itu memang kalau sampai ke detail bantuan ke satu areal besar tuh memang nggak, karena kita harus berbagi wilayah barat maupun wilayah timur. Namun ada program bagus, kita KKP sudah melakukan program-program yang langsung ke grassroots, ke masyarakat. Itu seperti bantuan-bantuan, seperti ada kita bantuan ke kelompok masyarakat penggerak konservasi yang terkait ini. Memang bantuannya tidak besar ya, tapi itu menjadi pemicu. Ada beberapa lokasi yang cukup berhasil, yaitu dengan kita memberikan bantuan, kemudian kita berikan motivasi, kemudian juga melalui UPT-UPT kita itu melakukan pelatihan-pelatihan dan bahkan kita menggandeng para mitra. Nah ini seperti kayak contoh di Malalayang ya, di Sulawesi Utara itu berawal hanya dari seonggok transplantasi yang dari rak-rak tadi. Jadi metode itu ada dua ya, metode itu ada metode transplantasi sama metode artificial reef gitu ya. Nah kebanyakan orang pakai transplantasi. Dan itu mengajak masyarakat, kemudian itu tadi yang sampaikan Arno itu tadi, masyarakat itu imbalannya itu seperti menjadi pemandu. Dia dapat tips ya, dapat uang gitu dari sebagai pemandu dan sebagainya. Dan harapannya ke depan nanti para resort wisata itu bisa memanfaatkan juga orang-orang yang udah dilatih dia memandu gitu. Baik. Oke, jadi Arno dan Bung Zadrak ini ada pintu masuk ini kalau misalkan hendak mencari dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Andi terima kasih, Arno terima kasih, Bung Zadrak juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali dan sampai ketemu lagi. Arno. Hormat. Thank you.